Halo anak-anak kami, salam sehat, salam SD. Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran agama bersama saya, Bapak Joseph Mahulai. Materi kita pada saat ini adalah orang beriman hidup di tengah masyarakat. Pasti anak-anak kami sudah siapkan? Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Bab 2. Orang beriman hidup di tengah masyarakat. Para murid Yesus membentuk suatu persekutuan yang disebut gereja, yang hendak melanjutkan tugas perutusan Yesus di dunia ini sampai sekarang dan yang akan datang, yaitu mewartakan Injil ke seluruh dunia dan kepada semua bangsa. Berkat sakramen baptis yang kita terima, kita diantar ke dalam gereja sebagai anggotanya. Sebagai anggota gereja, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang berada dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia. Baik sebagai anggota gereja maupun anggota negara, kita memiliki hak dan kewajiban yang harus kita jalankan. Hak adalah kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan. A. Hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Di dalam setiap perkumpulan, termasuk dalam perkumpulan gerejani, setiap anggota yang ada di dalamnya selalu memiliki kewajiban dan hak yang harus mereka laksanakan. Dalam gereja Katolik juga mengatur tentang hak dan kewajiban dari umat beriman untuk kelangsungan pelayanan dan hidup dari gereja maupun jemaat. Kitab Hukum Kanonik atau KHK memuat tentang hak dan kewajiban semua orang beriman Kristiani sebagai anggota gereja, yaitu yang dengan permandian menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Dan oleh karena itu,
sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing, dipanggil untuk menjalankan pengutusan yang dipercayakan Allah kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Pernyataan ini terdapat dalam Kanon 204. 1. Kewajiban sebagai anggota gereja. Kewajiban sebagai anggota gereja secara jelas tertuang dalam 5 perintah gereja yang isinya antara lain: yang pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Yang ketiga, berpuasalah dan berpantanglah pada saat yang ditentukan. Yang keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Yang kelima, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Kewajiban sebagai anggota gereja juga kita temukan dalam kitab hukum kanonik, antara lain yaitu: yang pertama, kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk selalu membina persatuan dengan gereja. Hal ini terdapat dalam Kanon 209 ayat 1. 2. Orang beriman Kristiani sesuai dengan kondisi khas masing-masing harus menjalani hidup yang suci dan menyumbangkan tenaganya untuk memajukan perkembangan gereja. Pernyataan ini terdapat dalam Kanon 210. Yang ketiga, orang beriman Kristiani mempunyai kewajiban dan hak mewartakan keselamatan. Hal ini terdapat dalam Kanon 211. Yang keempat, orang beriman Kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja. Hal ini terdapat dalam Kanon 222 ayat 1. Dan yang kelima, kaum awam yang seperti orang beriman Kristiani berdasarkan permandian dan penguatan terikat kewajiban umum dan mempunyai hak agar warta ilahi dikenal dan diterima semua orang. Menjadi sangat jelaslah untuk kita bahwa sebagai anggota gereja kita memiliki kewajiban meningkatkan kualitas kehidupan kita melalui hidup doa, yaitu ungkapan hati kita secara jujur kepada Allah, juga ungkapan syukur atas kebaikan Allah yang kita peroleh. Kemudian hidup moral. Hidup moral mengarahkan hidup kita kepada karya kebijaksanaan dari Sang Ilahi. Selanjutnya, hidup sakramental. Hidup sakramental yaitu menghayati perayaan sakramen sebagai tanda kasih Allah yang menyelamatkan, tanda karya penyelamatan Allah bagi hidup kita, sehingga sakramen itu menjadi berdaya guna bagi hidup kita. 2. Hak sebagai anggota gereja. Hak umat beriman Kristiani sebagai anggota gereja diatur dalam Kanon 212 sampai dengan 219 dan dilanjutkan dengan Kanon 227. Isinya secara garis besar sebagai berikut. 1. Kaum beriman Kristiani berhak menyampaikan kepada para gembala gereja keperluan mereka, seperti keperluan rohani dan harapan mereka. Itu terdapat dalam Kanon 212 ayat 2. Yang kedua, kaum beriman Kristiani berhak untuk menerima dari para gembala rohani bantuan, terutama sabda Allah dan sakramen. Hal ini terdapat dalam Kanon 213. Yang ketiga, kaum beriman Kristiani berhak untuk mengadakan ibadat kepada Allah menurut ketentuan ritus masing-masing. Hal ini terdapat dalam Kanon 214. Yang keempat, kaum beriman Kristiani berhak penuh memimpin perserikatan, membina panggilan Kristiani di dunia. Hal ini terdapat dalam Kanon 215. Yang kelima, karena permandian dipanggil untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Injil.
Hal ini terdapat dalam Kanon 217. Berdasarkan hak umat beriman sebagai anggota gereja Katolik, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai anggota gereja Katolik memiliki hak, antara lain: yang pertama, dalam bidang liturgi, yakni mendapatkan pelayanan rohani, mendapatkan pelayanan sakramen, mengadakan ibadat sesuai dengan ritus yang ditetapkan. Yang kedua, dalam bidang pewartaan, ikut serta dalam pewartaan Injil, memperoleh pendidikan Katolik. Yang ketiga, dalam bidang kebebasan, hak untuk berserikat, hak memilih status kehidupan. B. Hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Misalnya masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat madani, yakni menjunjung tinggi nilai, norma, dan sebagainya. Masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional ini, seperti yang kita ketahui, dikuasai oleh adat istiadat yang lama. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Yang pertama, contoh hak sebagai warga negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain: A. Hak untuk hidup. Ini terdapat dalam pasal 28A. B. Hak untuk mengembangkan diri, pasal 28C ayat 1. C. Hak perlindungan dalam hukum, pasal 28D ayat 1. D. Hak untuk bekerja, terdapat dalam pasal 28D ayat 2. E. Hak memeluk agama, terdapat dalam pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. F. Hak kebebasan berkumpul, terdapat dalam pasal 28E ayat 3. Yang kedua, contoh kewajiban sebagai warga negara atau anggota masyarakat, antara lain: A. Setiap warga negara memiliki kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. B. Wajib ikut serta secara aktif dalam pembangunan. C. Menaati hukum yang berlaku. D. Menjaga ketertiban umum. E. Wajib ikut serta menjaga keamanan lingkungan. F. Mengupayakan kesejahteraan. G. Bekerja sama dengan kekuasaan negara, membangun masyarakat dengan semangat kebenaran, keadilan, dan solidaritas. Hal ini terdapat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2255. 3. Pelaksanaan hak dan kewajiban. Sebagai warga gereja sekaligus warga masyarakat, kita harus terlibat dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Komunitas beriman Kristiani sama sekali tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau merasa diri lebih eksklusif daripada yang lain. Jadilah 100% warga gereja dan 100% warga negara Indonesia. Dalam hal ini, Yesus mengajarkan kepada kita melalui Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 22 tentang membayar pajak kepada kaisar, yang isinya: berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus juga mengajarkan kepada kita wajib menghormati pemimpin, yakni seperti kita ketahui bahwa pemimpin itu adalah orang yang rela berkorban demi kepentingan banyak orang.
Demikianlah topik pembelajaran kita pada kesempatan ini. Harapan kami, anak-anak kami dapat mewujudkan iman dalam gereja dan masyarakat. Salam SFD, Tuhan memberkati.